Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Dafa, dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria. Ketika itu Nabi Zakaria sudah sangat tua, istrinya juga sudah lanjut usia. Lalu mereka berdua masih belum memiliki anak, dan mereka berdoa semoga mereka memiliki anak untuk meneruskan dakwah Nabi Zakaria, dan Allah menganugerahi mereka sebuah anak yang bernama Yahya. Nabi Yahya sangat pintar dan dididik dengan baik oleh orang tuanya sejak kecil. Ketika anak-anak lain mengajak bermain, Nabi Yahya berkata, "Kita ini diciptakan bukan untuk bermain." Nabi Yahya sangat berbakti kepada orang tuanya dan sangat tegas ketika berdakwah. Nabi Yahya ketika sudah diutus menjadi nabi menyampaikan 5 perkara, yaitu yang pertama adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah berpuasa. Yang keempat adalah sedekah. Dan yang kelima adalah berbanyak zikir. Lalu kaumnya merasa berdosa dan mereka bertaubat. Lalu Nabi Yahya memandikan mereka di sungai Yordan. Inilah yang disebut mandi besar. Mandi yang diniatkan untuk membersihkan dosa pada masa lalu. Nabi Yahya sangat tegas ketika berdakwah. Dia sampai berhadapan dengan penguasa pada zaman itu, yaitu Herodes Antipas. Nabi Yahya hidup sejaman dengan Nabi Isa. Walaupun mereka hidup sejaman, mereka diutus di tempat yang berbeda. Nabi Yahya ketika itu mendengar kabar bahwa Herodes Antipas ingin menikahi Herodia, iparnya, padahal dia sendiri sudah menikah. Dan Nabi Yahya jelas dong menentang Herodes Antipas untuk menikahi Herodia, dan Herodia pun marah, lalu menyuruh Herodes Antipas untuk membunuh Nabi Yahya dan menyerahkan kepala Nabi Yahya ke dirinya. Lalu Herodes Antipas mengutus seseorang untuk membunuh Nabi Yahya, dan Nabi Zakaria yang melihat anaknya pun sedih karena melihat anaknya hanya memiliki tubuh dan tidak memiliki kepala. Hikmah yang kita bisa dapat dari cerita Nabi Yahya adalah, yang pertama adalah kita harus meneladani semua sikap Nabi Yahya yang sudah tekun belajar sedari kecil. Dan kita juga harus banyak menuntut ilmu. Kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua yang sudah susah-susah membesarkan kita. Karena kalau kita tidak berbakti kepada mereka, kita tidak akan disayang oleh Allah juga, bukan hanya orang tua kita. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.